Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Febriani dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Yang dimana materi ini berhubungan dengan salah satu mata kuliah saya, yaitu pengantar ekonomi makro dan mikro, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Tri Putranto. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah sistem ekonomi di mana negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam batas wilayahnya tanpa terlalu banyak ketergantungan pada perdagangan internasional. Dalam perekonomian tertutup, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, itu ada fungsi-fungsi pemerintah dalam perekonomian tertutup, yang dimana fungsi pertama itu adalah pengaturan dan perlindungan hak kepemilikan. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan dan melindungi hak kepemilikan dalam perekonomian tertutup. Ini mencangkup hak kepemilikan atas aset, tanah, dan properti yang secara langsung memengaruhi investasi dan kegiatan ekonomi. Lalu fungsi yang kedua itu ada kebijakan moneter. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kebijakan moneter yang melibatkan mengatur penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian tertutup. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempengaruhi suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, regulasi dan kebijakan fiskal. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi perekonomian tertutup. Ini mencangkup pengaturan perpajakan, pengaturan anggaran, dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Yang keempat, perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki peran dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan dan monopoli. Melalui lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Pasar Modal, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi ekonomi untuk memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang layak. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas ekonomi dalam perekonomian tertutup. Ini termasuk memitigasi resiko dan kerugian ekonomi melalui kebijakan pengangguran, jaminan sosial, dan intervensi pemerintah dalam keadaan krisis ekonomi. Selanjutnya itu ada simulasi ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian tertutup. Ini melibatkan pengeluaran pemerintah, insentif fiskal, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mendorong investasi dan konsumsi. Fungsi selanjutnya, pengaturan industri dan pasar. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengatur industri dan pasar dalam perekonomian tertutup. Ini melibatkan regulasi yang merujuk pada perlindungan lingkungan, persaingan yang sehat, dan pengawasan atas praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya ada investasi infrastruktur. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian tertutup. Ini meliputi transportasi,
energi, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya yang esensial untuk pengembangan ekonomi. Lalu fungsi berikutnya ada pendidikan dan keterampilan. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk memperkuat tenaga kerja dalam perekonomian tertutup. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas daya saing ekonomi secara keseluruhan. Lalu berikutnya ada pengaturan perdagangan internasional. Dalam perekonomian tertutup, pemerintah memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan internasional. Ini melibatkan perjanjian perdagangan, pembatasan impor dan ekspor, serta perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Pemerintah memiliki peran dalam mengendalikan inflasi dalam perekonomian tertutup. Melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat inflasi yang secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Berikutnya ada pembangunan regional. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal dalam perekonomian tertutup. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang adil, pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi. Lalu ada keamanan dan pertahanan. Pemerintah juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk perekonomian tertutup. Ini mencakup menjaga keamanan nasional, melindungi perbatasan, dan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada pengaturan sumber daya alam. Dalam perekonomian tertutup, pemerintah dapat memainkan peran dalam pengaturan sumber daya alam yang berlimpah. Ini melibatkan pengaturan eksploitasi, pengelolaan lingkungan, dan alokasi yang adil dari keuntungan yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Berikutnya ada penyediaan layanan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang penting dalam perekonomian tertutup. Ini termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur sosial, dan pelayanan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada pengaturan tenaga kerja. Pemerintah dapat membantu memperkuat pasar tenaga kerja dalam perekonomian tertutup melalui kebijakan pengaturan yang tepat. Ini mencakup perlindungan tenaga kerja, standar kerja, pengaturan terkait upah minimum, dan program pengembangan keterampilan untuk memajukan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya ada pengaturan keuangan. Pemerintah memiliki peran dalam pengaturan sektor keuangan dalam perekonomian tertutup. Ini melibatkan regulasi perbankan, lembaga keuangan, dan pasar keuangan untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan nasional. Lalu ada promosi investasi. Pemerintah dapat berperan aktif dalam mempromosikan investasi dalam perekonomian tertutup. Ini mencakup memberikan insentif untuk investor, menghilangkan hambatan bisnis, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lalu, ada pengembangan teknologi. Pemerintah dapat mendukung pengembangan dan inovasi teknologi dalam perekonomian tertutup. Ini melibatkan investasi dalam riset dan pengembangan, penyediaan dukungan finansial bagi perusahaan teknologi, dan menciptakan iklim yang mendorong inovasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir, ada penanganan kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam perekonomian tertutup. Ini dapat dicapai melalui program pengentasan kemiskinan, pendistribusian aset yang adil, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam perekonomian tertutup, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan konsumen, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui regulasi, kebijakan, dan pengawasan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan untuk kesejahteraan semua warga negara.